Jadi roh Tuhan itu makanannya bukan kembang setangan, bukan apa bubur merah, putih, coklat, hitam, bukan. Tapi roh Tuhan itu adalah yang menghidupkan. Roh Tuhan itu adalah kebaikan-kebaikan, pengorbanan. Maka Bapak Ibu pasti mengalami ya, ketika kita berkorban untuk anak, berkorban untuk suami, untuk istri, itu pengalaman kebahagiaannya sangat luar biasa. Walaupun kita menderita, ya kan? Walaupun kita sakit, walaupun kita menderita, walaupun kita ini mengalami perjuangan yang keras, tetapi karena itu dilakukan demi cinta kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, suami, istri, anak, cucu, dan lain sebagainya, penderitaan itu tidak ada artinya sama sekali. Kita bisa membayangkan atau menghadirkan ibu yang melahirkan, ya. Ibu yang melahirkan itu kan seolah-olah ibu itu memberikan kehidupan kepada anak, dan betapa sakitnya, betapa menderitanya, betapa susahnya dengan perjuangan yang luar biasa. Bahkan kalaupun nyawaku itu dipertaruhkan, saya akan mempertaruhkan nyawa demi anak yang akan lahir, demi kehidupan yang akan datang ini, kan begitu. Maka di Toinowo pengorbanan yang sangat luar biasa. Ketika anak lahir, kehidupan lahir, kehidupan ada, kita mengalami sukacita, ya kan? Penderitaan selama melahirkan itu hilang, hilang sama sekali. Penderitaan selama 9 bulan mengandung anak dan melahirkannya hilang sama sekali, karena kehidupan baru lahir, roh yang baru itu dilahirkan. Nah inilah, maka roh Tuhan itu menjadi semakin tumbuh berkembang yang dalam diri kita ketika kita berani berkorban, ketika kita berani memberikan hidup kita kepada orang lain. Maka Yesus mengatakan roh Tuhan ada padaku. Untuk apa? Untuk menyelamatkan seluruh manusia melalui wafat dan penderitaannya. Ya, sama seperti wafat dan penderitaan Yesus itu seperti ibu yang melahirkan itu. Walaupun harus menderita sangat berat, walaupun harus mengalami kesakitan yang luar biasa, tetapi dia sungguh dapat mengalami kebahagiaan. Roh Tuhan itu hidup di tengah-tengah kita. Kita, Ibu Bapak, saudara-saudari, kita juga diingatkan jangan hanya memberi makan badan saja, ya. Jangan hanya memberi makan tubuh kita saja. Kita juga harus memberi makan jiwa dan roh kita. Jiwa itu kita mendapatkan atau kita memberikan melalui penghargaan, cinta kasih. Itu jiwa kita akan tumbuh berkembang. Roh itu juga akan tumbuh berkembang kalau kita mau berkorban, kalau kita mau menyerahkan, memberikan hidup kita kepada orang lain. Sama seperti Kristus yang memberikan hidupnya bagi keselamatan kita. Itulah makanya roh itu bersatu dengan Allah dalam kemuliaan, karena Kristus telah menjalankan semua pengorbanannya di dunia bagi kita semua.
Maka kita bersyukur kepada Tuhan bahwa peringatan pada malam hari ini mengingatkan kepada kita semua bahwa tujuan hidup kita tidak di dunia ini, tetapi tujuan kita ada di surga. Dan Bapak Agustinus Sutarto sudah menapaki jalan ke sana. Kita masih terus berjuang. Maka mari kita tetap tekun, setia, giat dalam pengorbanan, cinta kasih, pelayanan, keterlibatan di lingkungan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, karena dari situlah kita menghidupi jiwa dan roh kita. Seperti sebuah bekal yang kita kumpulkan agar nanti kita bisa berkumpul kembali menyatu dengan Tuhan. Mari kita mohon kepada Bapak Agustinus Sutarto mendoakan kita semua agar kita juga setia dan tekun dalam tugas panggilan kita masing-masing. Terpujilah Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari, berkat pembaptisan kita menerima Roh Kudus yang mempersatukan kita dengan Kristus dan menjadikan kita anak-anak Bapa. Marilah kita dengan rendah hati memanjatkan doa-doa kita kepada Bapa. Ya Bapa, lewat Tuhan Yesus Kristus, Bapa menjadi kuasa bagi kami anak-anak mengalami pembebasan dan kemerdekaan dari derita dan cengkraman maut dan dosa. Bebaskanlah saudara kami, Bapak Agustinus Sutarto, yang telah 1 tahun menghadapnya dari semua belenggu dosa dan maut. Kami mohon. Dan kami ditinggalkan, semoga ada pembebasan yang boleh diterima dan dialami oleh saudara kami ini, mendorong dan menyemangati kami untuk mengungkapkan terima kasih dalam wujud tindakan kasih kepada sesama dan orang-orang yang kami jumpai dan kami layani setiap hari. Kami mohon bagi mereka yang telah mengalami kasih, semoga Engkau sendiri berkenan menuntun hatinya agar mereka merasakan sapaan-Mu lewat alam, pekerjaan, dan orang-orang yang ada di sekitar ini. Kami mohon. Semoga doa-doa yang kehadiran kami semua menjadi kekuatan bagi keluarga yang meninggalkannya dan juga menguatkan harapan kami akan hidup yang kekal. Kami mohon. Ya Bapa, Engkau mengerti dan memahami isi hati dan dambaan yang ada di dalam diri kami. Sempurnakanlah itu semua dalam kasih-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan persembahan. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku, aku teruskan dari aku tuntun paparan menuju jalanan tanganku gerakkanlah kasih-Mu pendalam dan jadikan langkahku berkenan kepadamu.
Bapak Ibu dan saudara-saudari, marilah kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengutus Yesus Kristus untuk menebus kami agar kami dapat bersatu dengan Engkau. Maka pandanglah hamba-Mu Bapak Agustinus Soekarto yang telah Kau panggil 1 tahun yang lalu. Semoga ia Kau satukan dengan cinta kasih Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengorbankan hidupnya bagi keselamatan kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Karena sabda-Mu kami dilahirkan, karena kekuasaan-Mu kami dipimpin, karena ajaran-Mu di bumi tempat kami diciptakan, kami diampuni dari hukuman dosa, dan karena kehendak-Mu kami yang telah ditebus oleh wafat Putra-Mu akan diangkat ke dalam kemuliaan kebangkitan-Mu. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus kami menyanyikan nada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.